Shalom. Shalom. Kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari bersama pada kemarin petang. Saya mau cerita apa yang pernah saya alami sekian tahun yang lalu. Waktu itu saya masih kecil dan belum lahir baru, sudah ke gereja tapi belum lahir baru. Itu dua perbedaan yang seringkali orang bingung. Tapi saya berkata orang ke gereja belum tentu dia lahir baru sebenarnya. Bisa tolong whiteboardnya, akan sangat menolong. Terima kasih banyak. Satu hari, mami saya sedang pergi ke satu tempat. Dia ketemu dengan seseorang, oma ya, yang tidak dikenal sebetulnya. Dan belakangan kami mengerti bahwa orang ini tukang ramal, ngerti ya. Kerjaannya itu memang ngeramal nasibnya orang. Jadi kemudian ketika ketemu mami saya, tidak kenal sama sekali, dia ngomong begini, rumahmu itu, ini bukan mami saya karena datang ke dia, di jalan ketemu, terus ini oma ini nyapa, dan ngomong begini, rumahmu itu depannya ada pohon jambu ya? Mami saya bilang, iya. Kamu anakmu yang pertama laki ya? Mami saya bilang, iya juga. Terus dia bilang gini, wah itu anak kalau gede nanti jadi jutawan katanya. Nah terus pergi omanya. Nah mami saya tanya, ini siapa sih, tanya-tanya, oh memang ini tukang ramal katanya. Tapi tidak pernah datang minta diramal. Waktu pulang dari bepergian itu mami saya cerita sama saya, aku ketemu orang. Dan dia cerita begini, lalu kemudian dia ngomong bahwa anakku yang pertama laki. Dan dia bilang, kalau besar nanti akan jadi jutawan. Siapa yang senang kalau diramal begitu? Ayo, jujur, siapa yang senang daripada penyakitan dan bangkrut, diomongin jutawan kalau gede. Siapa yang senang? Coba angkat tangan. Jujur, saudara, jujur. Pertama-tama dulu saya senang. Saya bilang, wah luar biasa, gede jadi jutawan. Begitu saya lahir baru, nggak lama, tiba-tiba itu memori di flashback, dikembalikan Tuhan. Saya ingat lagi peristiwa itu. Terus saya bilang begini, Tuhan, ini bagaimanapun baiknya, yang ngomong ini bukan engkau. Ini yang ngomong tukang ramal. Terus saya bilang, aku tolak dalam nama Yesus. Aku patahkan ikatan ramalannya. Lalu orang bingung kan saudara, loh ini diramal jutawan kok ditolak dalam nama Yesus. Tapi belakangan saya berkata pada Anda, dalam Tuhan itu luar biasa. Saya bersyukur saya tolak ramalan itu. Sebab kalau saya aminkan, saya tidak bisa jadi miliarder saudara. Cukup jutawan saja. Padahal rupiah merosot terus nilainya. Ngerti? Anda punya uang 200 juta ini saudara sekarang. Hampir-hampir tidak ada nilainya sebetulnya. Ya kan? Untung saya tolak. Kalau tidak itu tanah untuk gereja nggak bisa lunas saudara. Nah kita mesti bayar 8,2 miliar. Jutawan tok tidak cukup untuk membayar tanah itu. Perlu miliarder dan triliuner mungkin saudara. Ngerti ya? Nah sekarang saya buka itu bukan untuk ngajak Anda berdebat apa-apa, tapi saya mau tanya pada saudara. Menurut Anda yang namanya nasib atau takdir itu ada apa enggak sih sebetulnya? Coba, sebagai orang Kristen, saudara percaya enggak bahwa nasib itu ada? Artinya begini, hidupmu masing-masing sudah ada, istilah orang dunia, garisnya. Bahwa ini bakatnya begini nih orang ini. Itu sebetulnya ada atau tidak? Ayo, siapa yang bilang tidak ada, angkat tangan. Siapa yang bilang ada, angkat tangan. Siapa yang bilang, ya itu saya juga mau tahu, tidak usah angkat tangan saudara. Karena itu posisi paling aman, tidak pernah salah. Karena kita orang Kristen, seringkali kita langsung berkata tidak ada. Jadi hidup ini karena hanya sekedar sebab akibat. Ya tak? Tapi saya mau beritahu saudara, sebetulnya itu ada. Hanya begini. Perbedaan kita dengan orang dunia begini. Kalau dunia berkata, garismu begini, ya sudah, tidak bisa diubah.
Nasibmu tidak pernah bakal bisa berubah. Ya memang garisnya begitu. Di dalam Yesus itu bisa berubah ternyata. Nah ini yang luar biasa. Makanya saya bisa menolak diramal dari jutawan. Sebab kalau saya terima tidak bisa jadi miliarder. Makanya kalau Anda terima berkat, ini lawan terbaik itu cuma baik, saudara, bukan buruk. Ngerti? Kalau Anda terima yang baik, Anda seringkali akan kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Nah, kita harus belajar bahwa ternyata kalau nanti kita baca di Alkitab, nasib itu memang ada. Sekarang mari kita lihat. Pengkhotbah pasal 9. Supaya Anda tidak penasaran, lihat Pengkhotbah pasal 9. Kita akan lihat bagian per bagian secara perlahan pada hari ini. Dan saya berdoa akan jadi berkat kalau kita bisa tangkap dengan hati kita. Pengkhotbah 9, lihat pada ayat yang ke-11. Alkitab berkata, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena, perhatikan, waktu dan apa saudara? Nasib dialami mereka semua. Jadi sebetulnya kalau Anda gabungkan, ya waktu dan nasib ini kan jadi seperti orang berkata, memang takdirnya bagaimana. Tapi kalau Anda berkata semata-mata takdir, kita berkata, kalau gitu kita nggak usah ngapa-ngapain. Pokoknya kalau garisnya gua kaya ya tetap kaya aja, nganggur pokoknya kaya aja. Nah saya berkata begini, sebetulnya itu campuran dari banyak hal unsur dalam kehidupan kita. Tapi sisi nasib dalam kehidupan kita sebetulnya ada. Dan hebatnya di dalam Tuhan itu bisa diubah Allah dengan cara yang luar biasa. Nah kita mau belajar sekarang. Bagaimana cara ngerubahnya, ya toh? Siapa yang ingin nasibmu lebih baik dari hari ini? Coba angkat tangan, tinggi-tinggi. Oh saya iya, kalau tidak lebih baik dari hari ini, repot. Kita pembangunan aja belum, fondasi pertama aja belum, saudara. Kami berharap dalam anugerah Tuhan, mungkin at least Maret kita bisa selesaikan total pembayaran 8,2 miliar. Tapi setelah itu untuk gedungnya saja diperkirakan paling sedikit 80 miliar. Itu jutawan kagak bisa bayar, saudara. Ngerti? Jadi kalau Anda diramal baik, belum tentu itu yang terbaik dari Tuhan. Setan memang kurang ajar, mencoba membatasi kita. Alright? Nah, mari kita lihat sekarang. Yesaya 45. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-45. Yesaya pasal yang ke-45. Lihat apa yang Alkitab katakan kepada kita. Yesaya 45 ayat yang ke-7. Saya baca mulai 6 yang terakhir supaya tahu akan konteksnya. Lihat Yesaya 45 ayat yang ke-6 terakhir dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Perhatikan, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan apa? Nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi Anda ini akan mujur atau malang, tergantung siapa? Tuhan. Ngerti saudara ya? Jadi hidup kita ini mau seperti apa? Kalau Anda ngomong, wah nasibmu kurang baik ini. Kita harus berkata, yang bisa membuat nasibku jadi baik, jadi mujur, Tuhan yang menjadikan. Jadi hidup kita ini total tergantung siapa? Tergantung Tuhan. Anda mesti belajar ini. Itu tidak sama sekali tergantung dari kerja keras kita. Hidup ini bukan sekedar karena sebab akibat. Memang ada unsur tabur tuai dalam hidup kita. Tapi di atas semuanya itu Tuhan yang menentukan akan kehidupan kita. Dia ngukur setiap kita akan kekuatan kita masing-masing. Dia yang menentukan diberi kita 5 atau 2 atau 1. Dia mengukur kedalaman hati kita.
Dan dari situ dia tentukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tapi ingat, yang 5 jadi 11, yang 2 jadi 4, yang 1 0 dan ditendang ke neraka. Jadi sebetulnya semuanya masih bisa berubah terus. Anda boleh punya potensi luar biasa, tapi ingat, tanggung jawabnya juga tidak ringan. Jadi ini mesti kita mengerti. Ada banyak faktor betul dalam kehidupan kita, tapi soal nasib baik, nasib mujur, nasib malang, semua di tangan Tuhan. Dan hebatnya di dalam Yesus, itu bisa berubah dengan cepat sekali. Nah, persoalannya adalah, kita berkata, bagaimana Pak ngerubah nasib itu? Apa yang harus aku buat? Nah sekarang mari kita lihat dulu Yunus pasal yang ketiga. Saya tunjukkan kepada saudara akan kisah ini, saya tunjukkan sesuatu yang kelihatannya final sekalipun, Allah tetap bisa mengubahnya. Yunus pasal 3, lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yunus pasal yang pertama, pasal 3 maaf, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, perhatikan seruannya, ini persis yang Tuhan katakan. Dia tidak mengurangi apa yang Allah katakan, dia katakan seperti yang Tuhan perintahkan. Dikatakan begini, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Nah, Tuhan tidak berkata loh, jika engkau tidak bertobat, maka 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan. Enggak, sudah diputus oleh Allah, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan. Tidak ada jikalaunya loh saudara. Sepertinya sudah diputus dan harus terjadi seperti itu. Nah lihat sekarang pada ayat yang berikutnya. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayo semua perhatikan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan sudah berkata, 40 hari lagi kota ini ditunggang balikkan. Ketika hati orang itu berbalik ke Tuhan, mereka sebetulnya enggak terlalu yakin, saudara. Mereka hanya berkata, mari berbalik ke Dia. Siapa tahu Tuhan akan mengampuni kita. Waktu hati mereka berbalik ke Tuhan, Allah mengubah keputusannya. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kalau antara hidup dan mati aja, Dia mau mengubah, yang lain Dia bisa ubah dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah, apakah dia mendapati hati yang merendah di hadapan Tuhan. Seringkali ini problemnya, saudara. Orang kalau sudah punya masalah, kena himpitan luar biasa, hatinya enggak berbalik. Dia terus cari jalan. Dia terus berupaya. Dia cari cara untuk menyelesaikan masalahnya.
Saya berkata, sampai kapanpun tidak selesai. Karena itu urusannya mana? Di hati kita. Dan di sini saya mau katakan lagi, ini susah sekali. Karena seringkali orang Kristen bahkan tidak ngerti yang di dalamnya itu apa. Anda kalau dalam pergumulan, saudara, saya heran ya, ada banyak orang Kristen itu hebat-hebat. Kayak jagoan-jagoan. Punya problem terus coba diatasi. Saya berkata itu membuang waktu dan memboroskan energi kita. Mestinya kita belajar nih. Kalau jalan ya, mulai beberapa kena hambatan, kita berkata, ini kok bertubi-tubi ya? Jangan terus saudara, berhenti, duduk dengan Tuhan, dengerin yang dia katakan, balikkan hatimu ke dia. Semua itu sumbernya di mana? Di hati kok saudara. Engkau berusaha tambah keras, tambah berat. Kalau hati tidak diajar dengan gampang berbalik ke Tuhan, mencari Allah, terus ingat dia. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk hal yang sebetulnya simple dan sepele sekali. Kalau hati kita mau berbalik ke Tuhan, dia ubah semuanya. Sebab yang Tuhan lihat di kita itu apa? Hati kita. Lihat lagi Mazmur 91. Mazmur pasal yang ke-91. Perhatikan apa yang dikatakan Alkitab ini. Lihat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 91. Nah, Mazmur ini sebetulnya adalah Mazmur peperangan rohani. Ini sebetulnya bagian dari pergulatan peperangan rohani yang luar biasa. Kemenangannya pada ujungnya soal hati lagi. Lihat ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya mau saksi, saudara. Ini pengalaman hampir setahun yang lalu. Waktu itu sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 20-an Maret tahun lalu. Saya masih ingat anak-anak lagi liburan, jadi kami dengan 2 keluarga lagi, kami liburan ke Jogja. Nah, liburan ke Jogja, lalu kemudian sekitar tanggal berapa ya? 22 kalau tidak salah. Satu hari, pagi itu Kesia ini anak saya yang paling gede, datang ke kamar kami di hotel. Terus dia ngomong gini, nah sebelumnya gini. Pada hari itu kan saya ulang tahun saudara. Malam sebelumnya, saya kayak duduk di kamar hotel. Tuhan itu datang. Terus dia ngomong sama saya begini, aku berkenan dengan hidupmu, dengan apa yang engkau kerjakan, dengan hidupmu. Dia ngomong seperti itu. Wah, saya senang. Buat saya itu kan berkat ulang tahun terbesar. Tapi Anda harus ngerti gini, kalau Tuhan ngomong ya, itu sebetulnya ada arahnya. Apakah murni memuji atau di balik itu ada sesuatu yang lain. Nah, waktu dia ngomong begitu, saya ngomongin, waduh, ini bakal ada sesuatu ini. Karena perkataan itu saya baca di belakangnya, dia seperti berkata gini, memang sudah selama ini oke, tapi kamu harus ditingkatkan lagi. Tapi itu yang gak diomongin. Tapi Anda mesti belajar ya, Anda mesti nangkep dalamnya, ngerti? Bukan Tuhan itu menyembunyikan sebagian, tidak. Tapi kalau dia ngomong, Anda tangkap perkataannya, kalimatnya, tapi di belakangnya, saudara harus ngerti itu artinya apa. Ngerti ya? Pak Yusak pernah cerita gini, satu hari dikerubutin banyak orang loh, terus Tuhan ngomong gini, seneng ya Yusak ya, tidak berkata gini, kamu seneng, bagus, nikmatilah, tidak. Kata itu artinya, hati-hati, ngerti saudara, itu peringatan. Jadi kalau Tuhan ngomong, Anda nangkep perkataannya, tapi belakangnya apa Anda mesti ngerti. Ketika dia ngomong, saya bilang, wah ini bakal ada kejadian, pasti kejadian, ini ujian lagi nih habis ini. Nah benar, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, anak saya datang. Dia ngomong, Papa, aku tadi malam mimpi.
Wah, saya dek di hati, ini yang akan terjadi ini saya bilang. Saya bilang, mimpimu apa? Dia bilang gini, nanti pada hari ulang tahunku, itu tanggal 22, dia ulang tahunnya tanggal 29 Maret. Nanti kalau pada hari ulang tahunku, papa mama itu meninggal dunia. Saya kaget saudara, sebab berarti persis tanggal itu, saya harus terbang ke Sydney untuk pelayanan, berdua dengan istri saya. Jadi itu bisa terjadi tuh, pas saat hilang dua-duanya. Dan dia berkata, mayatnya tidak ditemukan. Ayo, saudara kalau ada anakmu mimpi begitu, Anda berangkat ke Sydney atau Anda mengurung diri di kamar? Saya mau tanya sama saudara. Saya dengar gitu, istri saya bilang, jangan diurus itu anak ini paling takut ditinggal orang tuanya. Saya bilang, dia nggak pernah komplain ditinggal orang tuanya. Dia nggak masalah kami tinggal beberapa hari. Dari kecil biasa begitu. Saya bilang ini ada sesuatu ini. Dan itu saya bilang, wah ini serius ini. Lalu saya berdoa, Tuhan ini bagaimana? Anda tahu? Tidak dijawab ya dan tidak. Dia ngomongnya gini, nah Tuhan kalau ngomong gini lagi, dia bilang gini. Abraham waktu aku minta Ishak, rundingan dengan siapa? Ayo saudara. Sarah pun tidak diajak rundingan, apalagi Eliezer tidak membentuk panitia pengorbanan Ishak, nggak ada. Dia bilang, Abraham berunding dengan siapa? Ya tidak dengan siapa-siapa Tuhan. Terus dia bilang, tutup mulut, tidak usah ngomong orang. Ayo. Loh normalnya nih, normalnya. Saya mesti telepon Bu Nani, telepon Pak Yusak, Pak Samuel Dudi, tak kumpulin semua. Gitu. Tolong didoakan. Dia bilang, tidak boleh. Dan itu mulut saya akan dikunci saudara. Dengan teman-teman dekat saya sendiri di Semarang, saya tidak bisa cerita. Ayo. Jadi itu kurang seminggu. Mau batal atau terus. Saya ngomong terus terang saudara. Itu bukan pergumulan yang ringan. Saudara ingin tahu nggak mas? Orang, saya mau dinubuatin. Mau, ketahuan semua. Matimu kapan, berapa hari lagi, mau saudara. Ternyata itu berat. Saya sembahyang, saya bilang. Batalin tidak, Tuhan? Batalin tidak. Berangkat tidak. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Saya bilang, ya sudah. Kalau engkau tidak bicara apa-apa, tetap aku berangkat. Kalau ada apa-apa ya sudah. Kalau memang maumu begitu, aku bisa apa. Tapi aku nggak mau batalin. Tetap tak layani. Singkat cerita nih saudara, pada harinya. Bukan dengan gagah begini tanpa perasaan. Kita tetap manusia saudara. Tetap manusia. Kalau mau tahu rasain nanti saya doakan kapan-kapan Anda ngalami begitu. Rasanya seperti apa. Hari berangkat, tak ceritani. Kami berdua pergi tuh. Anak-anak tuh biasanya kalau kami pergi tidak pernah nganter ke airport. Hari itu Samuel maksa minta nganter di airport. Di airport tuh mamanya dipeluk terus di depan saya. Saya bilang kok kayak ada tanda-tanda ya ini ya loh. Gitu. Terus dipeluk terus mamanya keluar. Saya mah keluar, masuk lagi, dipeluk lagi mamanya. Saya bilang, loh ini kok kayak say goodbye kepada mamanya ini. Wah jadi nih, nggak balik saya ini. Tapi sudah nggak bisa mundur, nggak bisa mundur. Saudara mau kabur, atau saudara mau nyelamatkan nyawamu atau mau apa? Terus kami tunggu di lounge di airport. Malam itu berangkat ke Jakarta. Keluar dari tempat nunggu, mau ke pesawat nih saudara nih, jalan toh. Baru berapa langkah itu? 2 langkah. Istri saya nggak lihat, itu ada kayak lubang kecil di jalan. Itu kaki bisa begitu. Langsung ke sleo saudara. Bengkak gede. Jalan sudah diseret saudara. Ini belum naik pesawat. Terus saya bilang, apakah ini tandanya dia suruh pulang ngurusi anak-anak? Gitu. Saya tok yang nikmati surga duluan, dia harus pulang. Sampai Jakarta sudah tidak bisa jalan. Didorong dengan
kursi roda, mau pelayanan kok sudah bengkak gede. Ayo, saudara kalau mengalami begitu, keputusanmu apa? Tetap berangkat atau Anda pulang? Saya nggak tahu perasaannya, dia bilang, nggak apa-apa, pokoknya terus saja. Mungkin dia sudah pikir surga lebih enak, tidak usah ketemu IPA, IPS, matematika, mungkin saya nggak tahu saudara. Pokoknya sudah, pokoknya. Jadi kami ke Sydney itu dengan kaki bengkak sampai Jakarta sudah nggak bisa jalan. Saya bilang ini mau pelayanan atau mau apa ini sebetulnya? Bengkak. Dan Tuhan tidak bicara apa-apa. Ayo. Udah, kami naik pesawat. Nah, cerita. Saya sudah sekian puluh tahun saya gunakan transport pesawat terbang. Saya setahun bisa berkali-kali saya keluar negeri. Itu bukan hal yang baru buat saya. Sudah sekian puluh tahun. Tapi saya belum pernah ngalami namanya digoyang di atas seperti hari itu. Itu dari Jakarta sampai Sydney, itu goyang terus pesawatnya. Kena badai. Yang paling parah saudara, ketika sejam sebelum sampai Sydney, kencengnya, sampai nggak tahan mau muntah saya. Goyang kerasnya luar biasa. Beberapa orang teriak-teriak, ngeri sekali. Saya bilang ini dia, saya bilang entah berapa nih? 29, persis ini saya bilang ini. Sayapnya patah satu, boom, game over saudara. Hilang itu di gurun Australia kan nggak ada apa-apanya. Dia bahasa roh terus, saya juga bahasa roh. Mau apa lagi kalau sudah begitu? Mau turun sebentar, permisi turun, nggak bisa kan saudara? Mau apa? Anda tunggu di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bilang, saya doa, saya bilang, Tuhan, maumu apa? Apakah sudah waktunya kami pulang? Kalau pulang, siapkan hati kami. Pulang. Stop. Anak, gereja, urusanmu. Hidup yang kau yang punya. Engkau berkata, sudah waktunya, harus sehidup semati. Saya berkata, bagus juga kayak drama-drama sinetron. Pulang. Terus Tuhan itu tidak jawab saudara. Dia malah mengajukan pertanyaan. Ngomongnya gini, kalau gereja A, dia nyebut nih, kalau gereja A punya berhala, berhalanya apa? Saya bilang, loh ini urusan hidup mati saya kok tanya gereja A, saya bilang, ya berhalanya ini kira-kira. Betul. Kalau gereja B punya berhala, berhalanya apa? Saya jawab beberapa kali. Terakhir, dia ngomong sama saya, kalau gereja yang kamu layani punya berhala, berhalanya apa? Kira-kira. Wah saya kaget saudara. Saya langsung tahu apa yang dia mau. Saya ngomong ke istri saya, Tuhan tanya sama aku, gini, kalau gereja yang kita layani ada berhala, berhalanya apa? Dari bahasa roh dia buka mata, dia lihat ke saya dengan kaki bengkak saudara. Dia bilang, tahu berhalanya? Berhalanya adalah Petrus Agung katanya. Kamu pinter ya hari ini, saya bilang. Persis. Saya bilang, Tuhan, apa aku sudah engkau lihat sebagai berhala? Dia bilang, belum. Apa yang harus aku buat? Dia berkata apa? Jaga hatimu. Jaga hati. Nah waktu dia bilang jaga hati, saya bilang, wah tidak mati aku hari ini. Sebab kalau dia berkata jaga hati, kalau mau mati ngapain dijaga? Harus siapkan hati, ya tak saudara? Kalau dia ngomong siapkan hati, mati saya hari itu. Dia berkata jaga hati, saya bilang, orang mati aku, tidak mati. Nggak lama saudara, reda. Landing dengan baik. Diurut di Sydney. Hebatnya istri saya, walaupun kaki bengkak, shopping jalan terus saudara. Karunia khusus itu memang. Sudah saudara, pulang. Pulang setelah pelayanan pulang, teduh nggak ada apa-apa. Sampai di Jakarta, dia pulang Semarang, saya ke Bandung seminar. Paginya saya ngebel Pak Yusak ke rumah dia, saya cerita dengan dia. Dia diam, dia bilang, wah untung kamu, dia bilang. Dia bilang, itu ujian kerendahan hati.
Kalau itu perkataan anakmu, mimpi anakmu, kamu abaikan, kamu anggap angin, tidak serius kamu tanggapi dengan Tuhan, kejadian dia bilang. Ayo saudara, saya berkata ya, seringkali tidak segampang yang diomongin. Tapi kalau Allah memberikan kasih karunia-Nya, Dia memampukan kita, bukan karena kita kuat saudara. Tidak dengan gagah saya cerita, ini orang kuat. Saya bilang tidak, saudara. Kalau nggak percaya, tak doain supaya Anda juga ngalami kalau memang mau. Kalau tidak cari penyakit, tidak Pak, terima kasih, ya sudah, saudara. Tapi saya beritahu, tidak segampang yang dipikir orang. Tapi Tuhan selalu ingin lihat hati kita melekat dan benar di hadapannya. Amin, saudara. Mari lihat lagi Mazmur 17 sekarang. Yang kemarin sudah saya bacakan, saya mau ulang buat saudara pada hari ini. Mazmur pasal yang ke-17. Saya perhatikan saudara, saya perhatikan. Saya kalau ngalami ujian, ya urusan hidup mati begitu. Ini beberapa kali ini kejadian. Saya bilang gini, wah habis ini dapat bonus. Bener. Begitu Maret selesai urusannya, April dia mulai bicara, mulai melangkah, membangun gedung itu. Karena ajaib, 4 hari izin keluar, nanti Maret ini kita bayar tanah dengan total 8,2 miliar, dan kita mulai bangun. Saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Itu bonusnya, kalau Anda mau mengalami begitu, bonusnya gede-gede saudara. Right? Nah sekarang lihat Mazmur 17, ayat yang ketiga. Kita mengatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau akan menemui sesuatu, tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Bahasa Inggrisnya bagus, dikatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam. Bahasa Inggrisnya, surprise me in the middle of the night. Engkau mengejutkan aku di tengah malam. Allah kalau nguji hati kita tanpa pengumuman. Jadi Anda jangan pikir Tuhan kayak dosen kita, tanggal sekian ujian ya anak-anak, semua belajar, itu enggak. Di tengah malam mendadak, ujian datang. Yang keluar di sini, apa adanya, itu keluar saudara. Saya saksi sedikit, bagus sekali. Saya bersyukur saya dikasih istri yang terbaik menurut saya. Ini istri bagus, bodyguard paling kuat dalam hidup saya. Agent CIA kalah, dia punya radar-radar di mana-mana yang luar biasa. Kadang-kadang sampai terlalu tajam sekali, cicak pun dia bilang lewat. So, saya cerita sedikit ya saudara ya. Kami punya background berbeda. Dia dari kecil tidak pernah hidup kekurangan, tidak pernah susah. Dari kecil sampai sekarang tidak pernah mengalami hidup miskin, itu enggak pernah. Saya sebaliknya, anak-anak saya kalau ngecek saya, papa ini orang kampung. Saya bilang betul, tapi tidak kampungan. Sekarang mereka tinggal di desa, saya bilang kamu anak deso, saya berkata. Tapi jangan desoni, saya berkata begitu. Nah, kami dulu hidup, keluarga saya hidup sederhana sekali. Saya pernah cerita berkali-kali, sangat sederhana sekali. Satu hari, di kampung tempat saya tinggal itu sering kena banjir, kan Semarang terkenal dengan kota banjir. Kalau sudah hujan, seperempat jam udah banjir masuk ke rumah. Aduh, sengsaranya luar biasa itu, lumpur di mana-mana. Satu hari lagi banjir begitu, orang tua saya nggak punya uang cukup untuk makan pagi buat anak-anaknya. Di rumah ada beras, dan dia hanya bisa punya uang untuk beli kecap yang ditaruh di plastik kecil gitu. Anda tahu, masih ingat zaman-zaman dulu? Dan hanya bisa beli telur 1 biji. Telur ayam atau telur bebek 1 biji. Nah orang kalau kecepit saudara ya, Anda tahu bahwa itu membuat kreativitas tinggi. Kalau Anda nggak pernah kecepit, kreativitasnya kurang. Tapi kalau Anda kecepit, kreativitasnya tinggi. Gitu. Mami saya jadi kreativitasnya tinggi, dia punya keahlian bagaimana membuat telur 1 digoreng sehingga tipis tapi bisa gede sekali, ngerti? Jadi dia goreng itu gini, dibuat melingkar bagus gini kan.
Nah, waktu makan pagi, anaknya 3, adik saya 2. Orang tua ngalah, tidak usah makan dengan lauk, cukup kecap sedikit, dia makan nasi kecap. Tapi anak kan perlu makan lauk. Telur 1, dia goreng tipis sekali, saya nggak tahu tekniknya bagaimana. Lalu anaknya 3, dibagi 3 telurnya, supaya adil. Nah, bagi 3. Jadi kami makan telur seperti ini. Nah, singkat cerita, Tuhan itu luar biasa, dia Allah yang mengubah nasib saudara. Jadi setelah saya lahir baru, mengalami proses Tuhan, luar biasa. Kami menikmati hidup yang diberkati Tuhan. Sampai 2 tahun lalu Tuhan beri kami BMW baru. Nah, waktu tahun yang lalu, hamba Tuhan John Avans ini datang ke gereja, dia khotbah soal Benyamin. Sebetulnya saudara, kami berdua ini berdoa gini, Tuhan, apa engkau mau kami persembahkan BMW kami untuk engkau? Jadi karena kami sadar itu adalah milik Tuhan, kami hanya punya hak pakai. Dan Tuhan ngomong begini, tidak sekarang, nanti. Nah nanti itu kapan? Kalau izin gereja keluar, itu tandanya jual BMW-mu, persembahkan kepadaku. Tuhan ngomong sama istri saya begitu, dengan saya sama, konfirmasi, dia yakin ini soal gereja yang baru ini nanti dari Tuhan. Ternyata diurus izin gerejanya, dalam waktu 4 hari keluar. Nah setelah keluar kami tahu, ini waktunya BMW harus dipersembahkan buat Tuhan. Waktu itu harga mulai turun saudara, ditawar orang nggak sampai 300 juta. Saya bilang nggak bisa, ini harus tinggi. Karena ini dari Tuhan, miliknya Tuhan, harus nilainya tinggi. Dan Tuhan luar biasa, saya persingkat saudara ya, kami jual dengan harga tinggi, 325 juta. Diambil orang, dibayar, saya berikan semuanya buat Tuhan. Dan dipakai untuk melunasin tanah gereja. Nah di rumah masih ada 2 mobil lagi. 1 milik pribadi, 1 dikasih hamba Tuhan orang Jogja. Pagi-pagi diantar ke rumah saya, dibilang Bapak harus terima Tuhan, bicara pada kami berdua, ini mobil buat Bapak. Saya bilang, ya ini pendeta nih saudara. Jadi saya dikasih pendeta mobil 1, 2. Tapi anak saya 3 saudara, anak saya 3. Nah, satu hari malam-malam setelah 1 bulan kira-kira sebulan, istri saya itu malam tuh ngomong sama saya, bukan ngeluh tapi dia cerita keadaannya. Wah aku kalau naik mobil yang 1 ini sakit di punggungku. Dia tuh dulu kayak kecepit apanya atau uratnya atau apa di belakang. Sehingga dia bilang kalau naik mobil gituan sakit buat aku. Karena kadang-kadang kan agak keras tuh mencet koplingnya segala macam itu. Dulu BMW kan matic jadi dia tinggal dipancal aja sudah jalan. Dia ngomong begitu. Nah kalau istrimu ngomong kita mesti peka saudara ya toh. Kita harus bagaimana. Tidak usah dikasih khotbah apa-apa atau di pura-pura nggak tahu, kita mesti belajar ngerti. Nah saya tapi juga gini nih di hati nih, ini ada alasan bagus sebetulnya ya, untuk minta ganti mobil lah itu, yang agak pantas karena rasanya 2 juga nggak cukup, macam-macam lah sebabnya. Terus saya tidak ngomong dia nih, saya diam-diam saya ngomong gini, saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya ngomong dengan Roh Kudus, ini belum menghimbau, belum minta saudara, baru konsultasi saudara ya. Saya bilang ini Tuhan, seandainya ini, aku ini menghimbau minta mobil 1 lagi yang agak baik itu, diberi nggak sih Tuhan? Ya untuk istriku dan untuk aku lah saya bilang ya. Kalau misalnya, saya belum menghimbau, misalnya, jadi ini baru konsultasi saudara ya. Misalnya aku menghimbau dikasih nggak? Dijawab, diberi. Tambahin, Tuhan tapi kalau aku menghimbau itu aku mintanya mercy loh Tuhan. Oh, menghimbau kok mercy Pak? Ya biar tuh menghimbau ini kan baru konsultasi. Mau apapun boleh, baru konsultasi. Saya bilang kalau aku menghimbau aku minta mercy loh Tuhan. Dijawab, diberi. Wah asik. Karena gini saudara, terus terang saya kalau sebentar ke Jakarta, teman yang jemput saya itu naik Mercy. Tahun 97 masih bagus sekali. Dan saya bilang, wah ini buat badan seukuran saya ini kok rasanya pas. Kalau agak kecil orangnya kurang, tapi kalau seperti saya ini memang didesain untuk ini, menurut saya begitu.
Jadi saya menghimbaunya itu. Langsung dia hampir tidur, tak bangunin saya bilang. Saya bilang, Tina, kamu mau nggak? Sekarang ini aku himbaukan buat kamu. Mobil. Mercy. Nggak baru sih, tapi pokoknya dikasih. Dia ngomong apa? Nggak mau. Loh, kamu nggak senang Mercy? Senang. Mau saya himbaukan? Tidak mau. Kenapa? Saya bilang. Karena saya juga kepingin. No, kalau dari saya tok kan kurang enak. Kalau dari dia kan punya alasan, saudara, sebetulnya. Ya, toh? Saya bilang, kenapa kamu nggak mau? Dia ngomong gini, kita ini baru ngasih BMW, terus langsung ganti Mercy, sekalipun nggak baru kan Mercy. Nggak enak lah. Aku mau ngerasakan sakitnya dulu. Wah, aneh tuh saudara. Dia ngomongnya, aku mau ngerasain sakitnya dulu. Loh, ini nggak usah ngerasain sakit. Aku yang menghimbau, kamu tinggal iya, kamu tidur lagi, saya bilang. Tetap tidak mau. Ini istri aneh tuh saudara. Biasanya kan langsung, amin, 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 ayo berdoa bareng kan langsung begitu. Ini enggak tuh. Aku tidak mau. Aku mau ngerasain sakitnya dulu. Ya sudah, saya bilang. Tidur. Tidur saya sambil jengkel, dimintain enggak mau. Ya sudah, tinggal tidur. Tidak minta harus saya. Karena saya ngerti, kalau saya minta, ini kan sendiri, gitu. Saya ngerti, percuma lah, saya percuma lah. Diamin aja. Saya diam. Terus saya ke Cirebon waktu lalu kan, saya bawa 2 teman, malam kan saya pulang langsung. Begitu keluar dari kota ini, Tuhan ngomong sama saya gini, kamu tidak usah menghimbau, minta mobil. Loh kenapa Tuhan? Apa kamu tidak ingin yang dari keinginan bapakmu, bukan keinginanmu? Dia bilang, dulu BMW kan kamu tidak minta, tidak menghimbau, Bapak memberi. Itu kan sempurna, keinginan bapakmu. Apa kamu tidak ingin yang seperti itu? Iya ya, kenapa aku mesti mundur? Jadi minta-minta begitu. Ya oke lah. Baik Tuhan, aku tidak akan menghimbau minta mobil tambahan, tidak. Terus saya ngomong sama 2 teman yang ikut sama saya. Mereka bilang, loh kenapa Pak? Kan dijamin diberi. Oh kalau saya langsung Pak. Iya kalau kamu nggak pernah ditawari, saya berkata. Nah aku nggak mau. Dia ngomong sudah begitu. Saya bilang, dengerin ya. Yang penting itu bukan harta. Yang penting itu menyenangkan hati Tuhan. Wah buat mereka, wah susah Pak itu. Kalau saya langsung tuh Pak, enak Pak Mercy. Saya bilang, saya ngerti. Makanya aku mengajukan proposal Mercy. Saya bilang, aku ngerti. Udah sampai Semarang nggak ada apa-apa. Teman-teman saya masih belum bisa ngerti. Saya bilang, ya udah nanti kamu kan ngerti. Yang penting itu menyenangkan hati Tuhan. Tak diemin juga. Lewat beberapa bulan, persis bulan apa ya, pokoknya pas School of Acts, TSOA, sudah mulai, saya ngajar di Ungaran. Ada teman yang bantuin nyopir naik ke Ungaran. Berapa 2 tuh. Yang 1 dipakai ngurusin anak-anak sekolah. Anak 3 ini sekolahnya pisah saudara, mencar. Siang itu 1 mobil saya bawa ke Ungaran, yang 1 dipakai untuk jemput anak 3 tidak cukup dan jamnya tidak mungkin. Sehingga istri saya telepon ke Ungaran, sampai teman saya ini turun ke bawah lagi, jemputi anak-anak saya. Saya pulang, saudara Thomas yang antrin saya turun ke bawah. Waduh repot sekali. Nah waktu itu hari Senin saudara, saya mulai ngajar. Saya tidak menghimbau minta mobil, saya hanya ngomong, Tuhan beri aku hikmat Tuhan. Ini 2 mobil enggak cukup. Caranya supaya cukup bagaimana? Saya enggak menghimbau minta mobil loh. Saya hanya tanya, Tuhan hikmatmu bagaimana? Ngaturnya bagaimana? Supaya cukup 2 mobil. Waktu itu dia berkata apa? Beli 1 lagi. Loh, saya enggak minta tambahan loh. Dia bilang, beli 1 lagi. Yang apa? Yang bagaimana? Saya bilang. Beli yang lebih murah dari yang kamu persembahkan. Jangan beli Jaguar, yang lebih mahal. Itu. Beli yang lebih murah dari yang kamu persembahkan. Saya lihat duit tidak ada untuk beli mobil. Mas gampang lah. Kalau gitu gini, Tuhan tolong kirimin duitnya, kirimin barangnya. Enak toh, aman toh? Tidak usah ribut, kirimin duitnya, kirimin barangnya. Saya saksi tanya istri saya ini. Tiba-tiba hari berikutnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
Itu orang ngirimin duit dari mana-mana saudara. Beberapa nama kami tidak tahu, kok bisa ngerti akun saya. Itu uang masuk, bum, 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 banyak sekali saya bilang. Wah luar biasa ini, dikirimin duit terus. 100 sekian, naik terus, saya bilang. Wah ini naik, mau beli apa ini, naik terus saudara. Bum, 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 bum. Hari Jumat, saya dibel teman saya. Pak, ada mobil istimewa Pak. Tahun 97, baru jalan 16.000. Ini diselimuti terus sama yang punya, nyaris gak pernah dipakai. Bagus Pak, mau dijual. Saya kok tiba-tiba ingat Bapak aja yang beli. Saya bilang, mobilnya apa? Mercy Pak, masih bagus. Saya berdoa, Tuhan, ini apa? Harganya berapa? Sekian. Tak lihat di uang yang Tuhan kirim, persis. Saya bilang, Tuhan ini apa? Dia bilang, itu aku sediakan buat kamu. Gak lama, saya gak lihat barangnya. Suruh teman orang Jakarta ngeliatin, lihat Pak, bagus Pak, ambil Pak katanya. Sekian hari transaksi jadi, datang barangnya. Saya beritahu saudara, sekarang kalau saya naik, Tuhan itu bagus. Dia ingatkan terus dari mana kamu berasal. Di depan saya itu ada tanda telur dibagi 3, saudara. Saya kalau naik itu tetap rendah hati, saudara. Asalnya dari telur dibagi 3 loh, saudara. Tuhan itu baik. Mengingatkan terus, ini rohani. Saya muter kemanapun, Tuhan bilang, ingat loh, kamu dulu makan telur 1 dibagi 3, jangan tinggi hati. Loh saudara, bagus, persis barangnya datang, dia ngomong, pakai dulu sampai gedungnya selesai. Saya beritahu, belakangan Tuhan bilang, kalau malam itu istrimu langsung, amin, haleluya, malah gak dapat saudara. Dia nguji hati. Surprise me in the middle of the night. Mengejutkan, dikejutkan tengah malam. Siapa yang ngerti hati saudara? Ayo. Mungkin kalau dia, ya akan diberi. Lama mungkin. Tapi saya melihat Tuhan itu luar biasa. Dia cek hati kita. Ini orang terikat harta tidak. Ini orang memang cari kekayaan tidak. Atau hatinya melekat kepadaku. Amen, saudara. Sekarang ya nggak bisa sombong tuh. Kemana-mana saya bilang muter ke kanan, Tuhan bilang ingat asalmu telur dibagi 3. Wah nggak pindah-pindah simbolnya itu, saya muter kemanapun yang ikut saudara. Sepanjang Semarang Cirebon saya bilang ini telur dibagi 3. Ingat dari mana asalmu, jangan tinggi hati. Rohani itu saudara, ini simbol rohani. Buat saya ini rohani saudara. Saya beritahu, hati bisa mengubah semua keadaan. Kalau engkau mengizinkan Allah, kerjakan itu hidup saudara. Sekalipun seringkali dia mesti menguji, memurnikan hati kita. Saya percaya sesuatu yang luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amen, saudaraku. Belajar. Ayat yang terakhir, mari buka Amsal, pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang ke-23, kita akan selesai dengan ini. Amsal 4, ayat yang ke-23. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, apa saudara, terpancar kehidupan. Saya mau tutup dengan ini saudara. Saya mau saksikan satu hal lagi dan saya selesai dengan ini. Kami Desember lalu oleh anugerah Tuhan sekeluarga liburan sebetulnya. Ya ini liburan dan ada juga beberapa pelayanan yang harus saya kerjakan. Kadang-kadang orang itu merasa berdosa membiarkan saya nganggur itu katanya berdosa. Jadi aduh saya nggak tahu lah. Nah tadinya mau muter beberapa kota di Amerika dan ke Kanada.
Tapi sebelum September lalu ketemu teman baik saya, Pendeta Larry Kefauver. Dia tulis buku bagus tentang leadership, Anda perlu baca itu. Dan waktu kami makan di Semarang sama-sama, dia bilang, kamu harus mampir ke Orlando, ke kota saya, segala macam dia ngomong. Saya bilang, kenapa saya harus ke Orlando? Saya pernah ke Orlando berkali-kali. Dia bilang, wah anak-anakmu perlu ketemu Mickey Mouse, Donald Duck, ketemu Minnie, ketemu segala macam. Iya anak-anak, saya enggak, oh enggak, kamu enggak boleh ke sana, kamu harus kerja kalau di sana, saya berkata. Terus ngomong-ngomong, seneng mereka mau semua, dia bilang, udah saya ngatur. Singkat cerita ini saudara, terbang, kami 3 hari di LA pelayanan, terus saya terbang ke Orlando. Sampai di Orlando itu tengah malam dengan keluarga teman satu lagi, sampai di airport jam 10 malam, yang jemput saya ini salah satu associate pastornya Sam Hinn, adiknya Benny Hinn. Dan memang saya dijadwal untuk khotbah di tempatnya Sam Hinn, dan dijadwal untuk diinterview TV Kristen di Orlando. Anak-anak dijadwal untuk ke Disney World, saudara. Jadi schedule-nya berbeda-beda. Nah, sampai di sana, yang jemput saya ini doktor teologi ya. Waduh, dia angkatin koper kami. Saya bilang, ini orang sekolah lama-lama sampai doktor, sampai kayak begini kok kerjanya ngangkatin koper ya, saya bilang. Tapi bagus juga dia, cepat sekali kerjanya. Kami dibawa ke dalam van gede, terus dibawa masuk ke Disney Resort. Ada Disney punya beberapa hotel bagus ya, ada resortnya, dan kami dibawa ke sana. Namanya Coronado Springs, bagus sekali, bagus. Begitu masuk itu kayak Anda seperti kayak anak-anak lagi. Lupa bahwa sudah tua, tapi tiba-tiba semua suasananya anak-anak. Jadi kalau masuk tuh langsung jadi kecil kembali saudara. Menikmati orang tua, orang muda, kakek, nenek, semua happy di situ. Bagus, kalau nggak percaya lihat sendiri, pasti Anda berkata bagus. Nggak sampai 30 jam nyampe ke sana. Kalau ada uang dan berkat Tuhan. Amen saudara. Ya amen 3 ini, bagaimana nih orang Cirebon ini. Katanya mau berubah nasib. Nah, begitu sampai sana, saya kan ke meja resepsionis, dia antar sama teman saya ini. Dan dia bilang sama saya gini, Pastor, kami sediakan 2 kamar buat keluargamu, yang ada connect-nya. Terus dia bilang, ini tiket pas masuk ke semua taman Disney, sudah kami bayar semua. Terus orang ini kasih nomor kartu kreditnya. Dan dia bilang, semua kosmu pengeluaranmu untuk makan dan apapun di hotel ini, kami tanggung semua. Kamu tidak usah keluar uang apa-apa, kamu tinggal tanda tangan aja. Itu kan hal biasa saudara, sepertinya. Saya dengar semua penjelasan, terus kena di hati saya. Saya mundur, saya panggil istri saya. Saya ngomong sama dia gini, kamu tahu, ini karena Yesus. Kalau bukan karena Yesus, saya bilang, ini orang nggak bisa sampai di sini. Saya ngomong sama anak teman saya, kamu tahu, ini karena Yesus. Kalau bukan karena Yesus, nak, aku bilang, aku kenal papahmu dari muda. Kamu paling-paling tinggal di kampung yang kebanjiran terus. Itu resort ada danau buatan. Kalau banjir itu danau tiban, saya berkata, danau kiriman itu karena banjir. Saya bilang ini karena Yesus, bukan karena papahmu punya duit. Saya ngomong sama istri saya, ini karena Yesus, bukan karena kita. Kalau bukan karena Yesus, saya bilang, jadi apa aku hari ini? Dan di mana aku hari ini? Saya jangan ngomong begitu, cuman itu menguasai hati saya. Saya terima semua kuncinya, saya bilang thank you, saya bilang saya appreciate sekali. Saya nggak pernah duga, saya nggak pernah minta. Kami sudah siap mau bayar semua sendiri. Dia bilang tidak boleh. Ngasih tip aja tidak boleh. Diatur semua. Saudara tahu, masuk kamar, kami cari kamar tengah malam. Saudara. Saking anak-anak senang sekali. Tidak lihat jurusannya kemana, nyasar-nyasar saudara. Gede sekali tempatnya. Sambil jalan, Tuhan ngomong sama saya. Hati seperti itu aku suka. Kamu selalu ingat bahwa semua ini karena aku. Dan tidak memanfaatkan sekedar untuk senangan sendiri. Ngerti saudara? Saya berdoa miliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya beritahu ya, tidak ada kepuasan yang melebihi
memperkenan Tuhan dalam hidup kita. Percaya. Anda boleh punya apapun, kepuasannya terbatas. Kalau Anda menyenangkan hatinya, berkenan kepada Tuhanmu, itu kepuasan yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Saya berdoa dalam 2 hari ini, mari minta Tuhan, bawa aku Tuhan, supaya hatiku selalu melekat kepadamu. Amin. Saya ini sadar siapa saya kok. Saya sering kali ngomong sama keluarga saya, kalau ini ya, orang ini bukan karena Tuhan Yesus, entah di mana hari ini. Apa yang saya kerjakan? Mencangkul aku tak kuat, mengemis aku malu, kata Alkitab. Saya hanya bisa punya Tuhan Yesus yang angkat hidup saya. Saya di Semhin, saya khotbah. Saya cerita pada saudara, Tuhan kasih firman. Begitu saya khotbah, dia nangis. Di depan jemaatnya dia berdiri, dia nangis. Dia ngomong sama saya, apa yang kamu sampaikan, kamu tidak pernah punya gambaran sebetulnya. Itu besar maknanya buat hidup saya. Dia nangis, dia ngaku depan jemaat. Saya di interview di TV, dari setengah jam di planning, bisa terus sampai 1 jam, saudara. Gak bisa berhenti dia. Tanya banyak. Saya bilang, Tuhan, siapa yang buat itu? Semua karena siapa? Anugerahnya. Kalau tidak ada perubahan, nanti Februari akhir, saya akan ke Pakistan, saudara. Tetangganya Afghanistan. Ngapain Pak ke sana? Saya bilang, I don't know. Merin Hiki telepon efek, saya bilang, bisa nggak kamu jadi pembicara kami untuk KKR dan konferensi saya untuk hamba-hamba Tuhan di Pakistan? Saya bilang, kalau Tuhan mau, saya pergi. Anugerah. Siapa? Orang kampung, kata anak-anak saya. Apa ini orang kampung? Ya. Tapi tidak kampungan bersama dengan Yesus. Amen, saudaraku. Kalau bukan karena Yesus, saya sadar. Saya kuliah sejarah. Ya jadi guide tour ya Isa sebetulnya ya. Tapi lebih baik jadi guide-nya bawa orang melekat kepada Tuhan Yesus. Jauh lebih mulia. Amen, saudaraku. Saya belajar dalam segala hal. Minta kepada Tuhan. Jadikan hatiku ini melekat kepadamu. Kita ini siapa? Ingat dari mana kita berasal. Dari lumpur dosa, dia ubah kita dipindahkan dalam terangnya yang ajaib. Jangan pernah ngeluh dengan hidupmu. Jangan pernah menggerutu dengan hidupmu. Jangan pernah bersungut-sungut. Ngucap syukur dengan Tuhan. Minta hati yang terus melekat. Saya beritahu sekali lagi, tidak ada kepuasan melebihi ketika Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Amen. Tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama.